Hai, perkenalkan, nama saya Farah Dilanur Melisa dari program administrasi perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memproses entry journal. Entry journal adalah catatan kronologis transaksi aktivitas bisnis perusahaan. Jenis-jenis jurnal ada 3. 1. Jurnal umum, yaitu jurnal yang sistem pencatatan transaksinya tanpa menganalisis transaksi dari sebuah bukti transaksi. 2. Jurnal khusus, yaitu jurnal yang sistem pencatatan transaksinya harus dikelompokkan sesuai jenis transaksi. 3. Jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan transaksi tertentu yang membutuhkan perhitungan. Mencatat dokumen transaksi dalam jurnal umum. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan sedemikian rupa sehingga memudahkan peringkasan transaksi ke dalam akun buku besar. Contohnya, proses mengerjakan jurnal sebelum transaksi dicatat dalam jurnal, maka setiap transaksi harus dianalisis lebih dulu. Urut-urutan yang harus diikuti dalam menganalisa sebuah transaksi adalah sebagai berikut. Contohnya, 1. Tentukan apakah perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut merupakan perkiraan aktiva, hutang, modal, pendapatan, atau biaya. Tentukan apakah perkiraan yang terpengaruh oleh transaksi tersebut mengalami penambahan dan pengurangan. 3. Tentukan apakah pengaruh penambahan atau pengurangan di atas harus dicatat sebagai debit atau kredit. Setelah transaksi dianalisis menurut cara di atas, selanjutnya hasil analisis tersebut dicatat dalam jurnal. Contoh untuk menggambarkan pencatatan transaksi dalam jurnal. Transaksi 1, tanggal 1 Maret 2020. Hasan menyetorkan modal sebesar 80 juta ke dalam perusahaannya. Bukti nomor 001, analisis transaksi. A. Perkiraan yang terpengaruh, aktiva dan modal. B. Nama perkiraan yang terpengaruh adalah kas bertambah modal, Hasan bertambah. C. Debit, kas 80 juta karena aktiva bertambah kredit. Modal Hasan 80 juta karena modal bertambah. Transaksi 2, tanggal 6 Maret 2020. Hasan meminjam uang pada bank sebesar 30 juta untuk perusahaannya. Bukti nomor 002, analisis transaksi. A. Perkiraan yang terpengaruh, aktiva dan hutang. B. Nama perkiraan yang terpengaruh adalah kas bertambah hutang bank bertambah. C. Debit, kas 30 juta karena aktivitas bertambah kredit. Hutang bank 30 juta karena hutang bertambah. Transaksi 3, tanggal 8 Maret 2020. Hasan membeli dengan tunai sebuah kendaraan seharga 60 juta untuk perusahaannya. Bukti nomor 003, analisis transaksi. A. Perkiraan yang terpengaruh, aktiva. B. Nama perkiraan yang terpengaruh adalah kas berkurang kendaraan dan bertambah. C. Debit, kendaraan 60 juta karena aktiva bertambah kredit. Kas 60 juta karena aktiva berkurang. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal sebagai berikut. 1. Tanggal nomor bukti keterangan referensi debit kredit 2020 Maret tanggal 1, 6, 8, 001, 002, 003. Kas modal, Hasan penyetoran awal kas hutang bank pinjaman dari bank kendaraan 80 juta, 30 juta, 60 juta, 80 juta, 30 juta, 60 juta. 1. Nomor halaman. 2. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi. 3. Kolom keterangan. 4. Kolom referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan. 5. Kolom debit dan kredit. Jurnal khusus perusahaan dagang adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering berulang-ulang. Jenis-jenis jurnal khusus.
1. Jurnal khusus pembelian, yaitu yang dicatat berupa transaksi pembelian secara kredit, entah itu pembelian barang dagang atau pembelian perlengkapan. 2. Jurnal khusus penjualan, yaitu jurnal yang dicatat termasuk penjualan barang dagang secara kredit. 3. Jurnal khusus penerimaan kas, yaitu setiap transaksi yang dicatat pada jurnal penerimaan kas berupa transaksi yang dilakukan secara tunai, misalnya pelunasan piutang dan lain-lain. 4. Jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu yang mencatat transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, retur penjualan, dan transaksi pembayaran lainnya. Manfaat jurnal khusus yaitu 1. Kemudahan pencatatan secara sistematis. 2. Mempercepat proses data transaksi. 3. Mempermudah proses pemotongan buku besar. 4. Memudahkan pemeriksaan secara berkala. 5. Mengurangi resiko penggunaan data. 6. Meminimalisir kesalahan. 7. Memudahkan memasukkan rincian data. Nah, itu tadi materi saya untuk memproses entry jurnal. Dan see you next time.